Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saat TVRI Bengkulu, dan tentunya masih dalam keadaan semangat dan juga bisa beraktivitas hingga saat ini. Dan senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program Acara Berendo. Dan tentunya berkaitan dengan judul lagu yang dinyanyikan oleh Bengkulu Project, Mudik, dan hal ini kita akan membahas satu tema yakni berkaitan dengan tradisi mudik lebaran. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan mudik ataupun Hari Raya Idul Fitri ini masih menjadi fenomena yang unik. Apalagi yang mudik ini menjadi satu hal tradisi khususnya di Indonesia. Para rantauan ini berbondong-bondong untuk pulang kampung gitu ya, dari ibu kota menuju pulang kampung. Dan biasanya 1 minggu sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri sudah banyak para rantauan atau masyarakat yang berada di rantauan ini sudah mulai pulang kampung ataupun melakukan aktivitas mudik. Dan untuk itu akan kita bahas bersama pada kali ini berkaitan dengan tema tradisi mudik Lebaran. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bapak Aan Zulyanto selaku akademisi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya, apalagi sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Alhamdulillah semakin semangat itu. Makin semangat gitu ya. Oke, baik pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema tradisi mudik Lebaran akan kita bahas bersama dengan Bapak Aan Zulyanto. Baik Pak Aan, kalau kita melihat saat ini tradisi mudik ini masih menjadi tradisi yang unik katakanlah gitu, khususnya di Indonesia yang jarang kita temukan di negara-negara lain gitu ya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah kalau dari Pak Aan sendiri melihat menjelang Hari Raya, apalagi ini kurang lebih hampir 1 minggu gitu ya, 1 minggu kurang lebih, apa sih yang menjadi hal-hal unik gitu ya sehingga tradisi ini masih tetap berjalan, tradisi mudik ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang hampir setiap tahun ya kita menjelang Lebaran Idul Fitri itu aktivitas mudik itu menjadi suatu fenomena yang biasa terjadi di Indonesia. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat baik sekali dalam konteks nanti kita bicara tentang ekonomi. Pemerintah sendiri dalam Lebaran 2023 ini telah menetapkan libur dari tanggal 19 April sampai di 24 kalau tidak salah. Nah, jadi biasanya di H-10 dan H+10 biasanya aktivitas mudik itu akan terjadi aktivitas mobilitas antara manusia ke pulang kampung itu. Nah, di Indonesia sendiri estimasi mudik Lebaran 2023 ini diperkirakan akan mencapai 123 juta orang. Jadi estimasi dari kementerian bahwa akan terjadi 123 juta pemudik yang akan pulang kampung menghadapi Lebaran 2023 ini. Dan tentu ini akan meningkat sebenarnya dibandingkan tahun sebelumnya setelah kita mengalami pembatasan ya, pembatasan karena Covid, dan 2022 walaupun masih PPKM kita sempat mudik, dan di 2023 ini kita diperkirakan akan mengalami peningkatan yang luar biasa, dan diperkirakan misalnya di
transportasi itu meningkat sampai 11%, di jalur darat meningkat lebih besar lagi kayak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa aktivitas mudik itu menjadi sesuatu yang sangat ditunggu oleh masyarakat di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri tujuan mudik terutama sebagian besar ada di Pulau Jawa sebenarnya, yang terutama di Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu sekitar 77 juta orang ada di situ. Nah, kalau kita melihat aktivitas mudik yang melibatkan 123 juta orang ini, itu hampir 40% dari total penduduk Indonesia. 40% dari total Iya, penduduk Indonesia. lebih dari 40% dari total penduduk Indonesia. Jadi bagaimana pemerintah mengelola itu menjadi sangat penting sehingga aktivitas mudik ini menjadi lebih teratur, tertib dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Itu. Jadi kalau kita bicara soal perekonomian, memang ada keuntungan gitu ya dari perekonomian sendiri berkaitan dengan mudik ini sendiri. Dan kalau kita bicara soal mudik juga, mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu tadi disampaikan ada kendala akibat dari pandemi COVID-19. Artinya saat ini terjadi peningkatan gitu untuk arus mudik, diperkirakan hingga 123 juta gitu ya untuk masyarakat yang akan mudik gitu ya Pak. Iya, itu sudah diestimasi oleh pemerintah, diperkirakan 123,8 juta sebenarnya. Angka realnya seperti itu. Akan ada pemudik situ. Nah, setiap tahun itu pemerintah dari berbagai sektor, termasuk kalau kita bicara ekonomi, Bank Indonesia sendiri sudah menyiapkan itu ketika Lebaran biasanya dia menyiapkan sejumlah uang kayak gitu ya. Nah, tahun ini pemerintah Bank Indonesia itu menyiapkan sekitar 195 triliun untuk menyiapkan aktivitas Lebaran itu ya, untuk memfasilitasi aktivitas Lebaran. Di Provinsi Bengkulu sendiri, Bank Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu menyiapkan sekitar 2,65 triliun ya kayak gitu ya. Itu aktivitas yang bisa digunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, dampaknya luar biasa sebenarnya. Dengan 123 juta orang yang mobile itu perkiraan Kementerian Pariwisata itu sekitar 100 triliun sampai 150 triliun dampak ekonominya, perputaran uangnya, velocity-nya kayak itu, velocity of money. Tetapi Apindo itu justru itu lebih besar daripada itu. Jadi diperkirakan sekitar 246 triliun uang yang beredar yang akan mengikuti kegiatan mudik ini. Jadi sebenarnya dari sisi manfaat ekonominya luar biasa, perputaran uangnya begitu besar di situ sehingga memberikan dampak ekonomi. Sisi lain ketika kita bicara tentang ekonomi, itu akan ada pemerataan di situ. Ada distribusi ekonomi di situ kan, dari kota-kota besar, pemudik kan dari kota besar misalnya ke kota kecil dan perkampungan-perkampungan kayak gitu. Itu ada distribusi uang yang sejumlah tadi sehingga biasanya kan pemudik membawa uang, membawa barang kayak gitu. Nah, itu yang akan didistribusikan ke daerah-daerah sehingga jadi ada pemerataan ekonomi dari kota besar ke kota-kota yang kecil atau perkampungan-perkampungan itu. Nah, di sisi lain manfaat lain apa? Ada peningkatan infrastruktur. Pemerintah itu setiap tahun kita menjelang Lebaran itu pasti ada infrastruktur yang akses gitu ya. Pasti mempersiapkan itu. Karena pemerintah kan tidak bisa main-main. 40% lebih penduduk Indonesia itu mobile dalam waktu yang bersamaan itu. Oke, Nah, ini menarik sekali pembahasan. Okay. Jadi memang berkaitan dengan tradisi mudik, artinya ada dampak positif juga baik itu dari perputaran ekonomi ya. Akan kita lanjutkan kembali setelah break. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang sama, pembahasan yang cukup menarik yakni tradisi mudik Lebaran. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Perendu.